Kaila dari kelas 10 TJKT 1 bersama teman-teman aku akan membuat vlog pergi ke Museum Sri Baduga. Kelas F sampai J. Teman-teman aku ada Alifa, Neng Rahma, Sherly, Tanisa, dan juga Niken. Dadah, tunggu vlog aku ya. Bentar-bentar. Sebelum kalian lihat videonya lebih lanjut, aku ngasih tahu dulu nih kapan Museum Geologi itu didirikan. Jadi, Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Dalam perjalanannya, museum pernah direnovasi dan dibuka kembali pada tahun 2000. Jadi, pendirian Museum Geologi merupakan inisiatif dari Dinas Pertambangan pada masa Hindia Belanda. Saat itu, dinas tersebut menginginkan ada satu tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil penyelidikan tambang yang dilakukan pada 23 April 1927. Mungkin segitu doang sih yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Nah, sekarang kita lanjut lihat penjelasan dari Sherly. Bye-bye! Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang terbentuknya planet bumi. Yang pertama, ada Tata surya masih dalam bentuk kabut terdiri dari partikel dan gas yang berpilin atau berputar pada porosnya. Kedua, partikel di bagian luar mulai mengelompok sementara di bagian tengahnya menjadi konsentrasi gas yang memanas. Ketiga, partikel di bagian luar lebih mengelompok, sementara di bagian tengahnya menjadi konsentrasi gas yang lebih intensif. Keempat, partikel di bagian luar membentuk sabuk, sementara di bagian tengahnya mulai terbentuk matahari. Dan terakhir, sabuk di bagian luar membentuk planet, sementara di bagian tengahnya menjadi matahari. Batuan atau rocks. Batuan merupakan material padat yang terbentuk secara alami yang terdiri atas satu atau beberapa jenis mineral. Batuan yang menyusun permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis, mulai dari batuan beku, batuan sedimen, hingga batuan metamorf. Masing-masing jenis batuan tersebut terbentuk dengan cara dan proses yang berbeda. Seiring dengan terbentuknya seluruh jenis batuan tersebut, yang kemudian menyusun hampir seluruh bagian permukaan bumi, termasuk yang menjadi lantai dasar lautan. Berjalan juga proses siklus batuan. Siklus batuan merupakan satu proses pembentukan, penghancuran, dan pembentukan kembali ketiga jenis batuan tersebut. setelah dari satu lagi, aku bakal nunjukin fenomena gunung api di Indonesia. Yang pertama ada Merapi, gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung ini memiliki potensi kebencanaan yang tinggi karena menurut catatan modern, Gunung Merapi telah mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kota Magelang dan kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1.700 meter dan hanya berjarak 4 km dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari 16 gunung api dunia yang termasuk dalam proyek gunung api dekade. Yang kedua ada Tambora. Gunung Tambora merupakan salah satu gunung tunggal terpisah dari pegunungan terluas di Indonesia yang bertipikal seperti Gunung Slamet di Jawa Tengah. Gunung ini terbentuk akibat zona subduksi aktif di bawahnya. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora mencapai sekitar 4.300 meter, yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia di masa lalu. Batuan aviolit merupakan sisa kerak samudra purba dan mantel atas yang alih tempat atau penempatannya ke tepian benua secara tektonik yang berumur maksimum 170 juta tahun.
Aviolit berasal dari bahasa Yunani yaitu apios yang berarti ular dan lithos yang berarti batu sehingga disebut juga dengan batu ular. Aviolit dapat ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Karangsambung, Ciletuh, Bayat, Batimala, Meratus, dan juga Timur. Sumur minyak bumi tertua di Indonesia. Sekitar 1850, mulai dilakukan upaya eksplorasi minyak dan gas bumi di Hindia Belanda. Upaya tersebut didukung dengan perubahan sistematik dan penyatuan pengetahuan serta aplikasi teknik sains dan teknologi. Perubahan tersebut dimotori dua institusi, yaitu Natuurkundige Vereniging in Nederlands-Indië menerbitkan Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlands-Indië dan Minion en Ingenieur. Di sini ada tambang batu bara terbesar di Indonesia. Yang pertama ada di Pengaron, Kalimantan Selatan. Yang kedua, Ombilin, Sumatera Barat. Lanjut yuk. Sekarang ada tambang emas tertua di Indonesia, yaitu Lebong di Bengkulu. Purnama berganti berikan cahaya, menanti gulita kapan kau berlalu. Lama tak kulihat senyummu semusim, angin malam halangi tenang tidurku. Seribu baju pengantin malam kini menari di gantung lemari. Dan kini ternyata betapa kurnia dewata. Dulu dia mencuri pekerjaan. Senyum dan tari datang kembali. Bila yang dulu hilang kini terganti wajah. Badai telah berlalu, sirna sudah. Oh, awan hitam di hatiku yang sedang gelisah.
Stromatolith adalah fosil tertua yang ada di Museum Geologi. Stromatolith ini sudah berumur 1,6 miliar tahun. Fosil ini dianggap sebagai fosil tertua karena merupakan tanda awal kehidupan. Fosil ini berwarna coklat gelap dan ada di lantai 1 museum, tepatnya di ruang sejarah kehidupan. Replika fosil Tyrannosaurus Rex atau T-Rex menjadi satu dari sekian banyak koleksi fosil Museum Geologi yang memiliki daya tarik tinggi, khususnya bagi anak-anak. Rex hasil sumbangan dari JICA Jepang tahun 2000. Magma akan membeku pada kedalaman bumi yang dalam sampai di permukaan. Makin ke atas, makin encer, tekanan dan temperatur makin berkurang, menghasilkan berbagai jenis mineral logam. Golongan mineral logam. Yang pertama ada logam mulia. Logam yang secara ekonomis sangat berharga dan banyak dibutuhkan. Yang kedua logam dasar. Logam yang secara umum terdapat dan secara kimiawi lebih aktif. Yang ketiga mineral logam besi dan campuran besi. Logam yang lazim digunakan dalam industri besi dan campuran lainnya. Yang keempat mineral logam tanah jarang. Logam tanah jarang atau unsur logam langka adalah kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik. Yang kelima logam minor. Logam yang ditemukan dalam jumlah relatif sedikit. Pertama ada pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Ada batuan induk, yang kedua ada batuan reservoir, yang ketiga ada batuan penyekat, keempat ada perangkap, dan terakhir ada migrasi. Adapun sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terjadi di masa Mesozoikum atau 65 juta tahun yang lalu. Saat itu, kondisi geografis masih merupakan samudra yang luas. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal Wait a minute. Who are you? Di sini ada contoh sesar. Yang pertama cermin sesar, yang kedua Oh my god! Wow! Lucunya kepalanya bergerak-gerak. Indandit, indan kulindit, indandit. Kepala bergerak-gerak. Nah, ngapa nambah gerak? Ini kapan selesai?